Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabin ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Puji dan syukur serta doa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga atas ridho dan perkenannya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur serta bahagia selalu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang kita muliakan, sahabatnya yang agung hingga kepada seluruh umatnya. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang terhormat dan yang kami muliakan, Bapak Ustadz Haji Ali Limau Zainal Abidin SPD. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Nahnu jiranum fi dhil harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin fihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Untuk menambah hikmat khusyuk dan berkahnya acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan dan ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Solihin Haryansyah. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima.
Sadaqallahul azim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Solihin Hariansyah. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu penampilan hadroh dari santri Pondok Pesantren Darul Rahman 3. Kami persilakan kepada tim hadroh dari Pondok Pesantren Darul Rahman 3 Duren 1000 untuk masuk ke area panggung. Cik. Sallallahu Pada teman-teman sekalian digentrengkan untuk amalnya. Ya Mustafa ya Teman-teman, Rahmani Sallallahu alaikallahu ya Adnani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alaikallahu ya Adnani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Sallallahu alaikallahu ya Adnani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahi alladzi a'tani hadza ghulama tayyiban ardani Alhamdulillahi alladzi a'tani hadza ghulama tayyiban ardani hadza ghulama tayyibal ardani Alaikallahu ya Adnani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Sallallahu alaikallahu ya Adnani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Tasimul ula bihudahu qalladatha nujumu al-jawza'u asabun tahsimul ula bihudahu qalladatha nujumu al-jawza'u qalladatha nujumu al-jawza'u. untuk selanjutnya yaitu sambutan Ketua Dewan Syariah Bapak Dr. Zamaksari MAG. Kepada beliau kami
Silakan. Yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, yang sama-sama kita hormati dan alhamdulillah beliau sudah bersamai kita, Ustadz Haji Ali Zainal Abidin. Tapi ada limaunya tadi. Ingat tahun 2005 Bapak Ibu di TPI ada apa namanya, Ustaz? Audisi para pelawak, ya, dan salah satunya adalah kelompok lawak Limau. Nah, ini malam ini personilnya 2 orang hadir di sini, ya. Yang satu nggak bisa hadir karena memang sudah mendahului kita semuanya. Alhamdulillah Ustadz Ali hadir bersama dengan kita, dan di samping beliau itu Uca. Assalamualaikum, Cak. Ini calon dai juga insya Allah. Bapak dan Ibu, saya kaget juga sebetulnya kalau beginian sambutan cukup 1 aja. Tapi karena sudah disebut, nah, kenapa kita setiap tahun harus merayakan Maulid Nabi? Tahun lalu kan sudah, tahun sebelumnya juga sudah. Setiap tahun kita begini. Buat apa sih sebetulnya? Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi saya dengar jawabannya kita kenal. Tapi mungkin tidak utuh. Kalau hari ini kita langsung melihat Ustadz Ali Zainal Abidin, dekat dengan beliau, kenal dengan beliau, karena secara fisik kita bisa melihat beliau. Sebentar lagi ceramahnya juga kita dengar. Kita semakin akrab dengan beliau. Yang sudah lebih kita kenal adalah Ustadz Iwan Haji Didi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seberapa kenal kita? Jangan-jangan pengenalan kita belum utuh. Sudah berapa banyak buku yang kita baca tentang biografi Nabi Muhammad? Sirah Nabawiyah sudah berapa kitab yang kita baca? Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Mubarak Furi, banyak sirah Nabawiyah. Tetapi sebanyak itu yang kita baca tentang Nabi Muhammad, jangan-jangan kita juga belum utuh juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat kita bersalawat kepada beliau. Terus kenapa kita mengadakan Maulid Nabi? Agar kita dimudahkan oleh Allah melalui para ustadz kita, melalui para ulama kita. Kita dihantarkan, kita disuguhi menu yang sudah agak mudah dicerna. Tidak perlu lagi membaca Ibnu Ishaq, tidak perlu lagi baca Ibnu Hisham, tidak perlu lagi baca Al-Mubarak Furi, tidak perlu lagi baca Husain Haikal, Martin Links, dan lain sebagainya. Beliau dengan sederhana, dengan mudah, ibaratnya puzzle bagi kita Nabi Muhammad itu. Puzzle yang belum begitu jelas, tetapi para ustadz kita mengantarkan kepada kita. Puzzle itu makin lama makin jelas. Oh, seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Karena kata Siti Aisyah, akhlak Muhammad itu Al-Quran. Kalaupun kita kenal dengan Nabi Muhammad, belum utuh pengenalan kita. Maka kita perlu kehadiran Ustadz Ali. Kita perlu tahun depan juga begitu lagi. Memperkuat, menyempurnakan pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini beliau didampingi oleh asisten senior beliau, Uca. Jadi dulu lawak tahun 2005, ini beliau nomor 3 ya. Nomor 3 di TPI, nomor 1-nya Sule, nomor 1 Sule, nomor 2 Bajai, beliau nomor 3 Pak, tahun 2005 dulu di TPI. Alhamdulillah sekarang sudah jadi ustadz, ngikutin seniornya Akri, senior di atas Akri,
Haji Didi. Jadi ini satu alumni, Pak. Pak, seleting kan dengan Akri, Pak Haji. Seleting dengan Akri. Jadi ini satu alumni sebetulnya. Ustadz Ali, terima kasih banyak sekali. Ustadz Uca, saya harus mulai manggil Ustadz Cak karena lama-lama pasti kena virus Ustadz Ali. Beliau ini YouTuber sekarang, Pak. Jadi karena setiap kemana diajak terus, ini pelan-pelan juga nanti kalau Ustadz Alinya sakit, Uca entar. Makasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Dr. Zamaksari MAG. Untuk acara selanjutnya ada ceramah agama atau hikmah Nabi Muhammad. Untuk itu izinkan pantun terlebih dahulu. Azan berkumandang di seluruh dunia. Cakep, Sebagai pertanda waktunya sholat tiba. cakep. Kita dengarkan dengan seksama. Jangan ngantuk apalagi bercanda. Nah, tibalah acara inti yang kita tunggu pada malam hari ini, hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW dengan kebangkitan umat Islam di abad 21 oleh Bapak Ustadz Haji Ali Limau Zainal Abidin SPD. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan suas-suasnya dengan segala hormat. Makasih. Mohon maaf tempat duduknya aja. Susunya nggak ada. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Oh, mohon maaf, saya kalau mukadimahnya gitu ingat salat Jumat. Alhamdulillah, sebelum Bapak Ustadz tadi mohon maaf izin Pak DKM, tadi maksudnya limo itu bukan limo Pak, tapi limau Pak. Kalau limo biasanya di air kobokan Pak, di tukang pecel ayam dia tuh limo. Ini limau dia. Jadi Ali Zainal Abidin atau Ali Limau gitu. Kebetulan kuliahnya di kampus Limau, Jalan Limau 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Adik-adik sebelum dimulai, adik tolong jangan, ibu-ibu anak-anaknya tolong jangan sampai lari-larian ya. Karena ini acara maulid itu bukan timbang posyandu. Ya, jadi nggak dapat bubur kacang hijau juga, nggak dapat susu ultra juga, jadi anaknya jangan larian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ini mohon maaf, RW berapa Kakanda Zam? Kalau di sini masjid ini RW berapa? RW 10. Terima kasih Bapak RW-nya ada. Terima kasih Pak RW yang sudah memberikan kesempatan. Saya doakan Bapak naik pangkat jadi RW 11. Ya. Karena kan sekarang RW 10 Pak. Kalau Bapak RW 11 kan naik 1 tingkat, lumayan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Selamat datang. Alhamdulillah karena Ustadz sudah datang, saya juga tidak panjang-panjang karena jujur aja kalau bicara soal ceramah saya juga bisa. Terakhir saya ceramah di Karawang, Alhamdulillah sekitar hampir 1 jam semua jamaahnya diem Bu. Diem-diem ninggalin saya. Nggak ada yang betah sama saya karena saya cuma hafal 3 bacaan aja, doa makan, doa tidur, sama pergi ke toilet. Udah, selebihnya saya nggak hafal. Ustadz juga hafal. Ini bapak-bapak mohon maaf panitia untuk acara maulid. Ini saya alhamdulillah tadi kan saya datang nih berdua sama Ustadz Bu. Ini saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Saya datang sama Ustadz nih. Set, saya duduk nih. Ini ada meja kan. Taplaknya putih, dalam hati saya siapa mau nikah nih kan gitu. Modelnya nggak ada penghulunya kan. Saya colek nih Ustadz.
Nih ada aus nih, ada kali saya colek. Pak Jam ada tunggu. Ini saran aja panitia, mungkin untuk ke depan duduknya agak lebih dempetan karena saya mau nyomot kuenya nggak enak gitu. Agak terlalu jauh saya. Ada kali jaraknya dari sini ke sini Pak gitu. Ya ini saran aja Pak. Untuk tahun-tahun besok Bu, ini bukan berarti harus sekarang, bukan. Maksudnya tahun besok loh Pak, tahun besok. Ini karena kan tadi saya duduknya di sana gitu loh Pak. Saya dalam hati saya mau minum jauh, enggak minum bukan musafir gitu. Saya mau comot kuenya jauh gitu kan. Sama saya tahan aja lah. Dan mumpung dikasih kesempatan berada di panggung, saya ngomong apa adanya saja biar tidak ada dusta di antara kita gitu maksudnya. Ya Bu ya, kuenya jauh Bu. Ya kan, saya kan juga dari Pasar Rebo saya mau comot jauh banget. Ya nggak enak, terima kasih. Dan saran juga Pak RW, karena saya diminta tampil di sini dan Ustadz, ini saran aja, acara bagus. Kalau bisa dibikin seminggu 2 kali Pak. Gitu, acara seperti ini Pak. Ngundang saya sama Ustadz Pak gitu. Alhamdulillah, karena saya baru nyicil NMAX Pak. Minta izin, mohon maaf ya. Ya mohon maaf, karena bit karburator saya udah ditarik sama mata elang Pak. Jadi saya ngambil NMAX, acara seperti ini memang saya butuhkan minimal 2 minggu 2 kali, nggak apa-apa Pak. Saya siap. Saya juga alhamdulillah nggak butuh bayaran lah, pakai KJP juga bisa, pakai sistem BPJS bisa, saya ambil di Vaskes 1. aman. Baiklah, karena Ustadz juga sudah hadir dan kue juga sudah dekat. Tadi agak jauh, tadi saya mau lama-lamain kalau jauh. Terima kasih Pak Jam udah atas pengertiannya. Panitia tolong plastik hitam. Anak saya 2. Mohon maaf Bu, saya izin dari rumah mau kerja gitu. Kalau sampai pulang nggak bawa teng-tengan, saya tidur di luar. Entar malam saya nggak sesampoan. Makasih. Maaf Pak. Ya Allah, jadi malu saya. Ayo, terima kasih. Kalau begitu langsung, Ustadz jangan lama. Saya panggil Bu, ini kebetulan rekan saya ini Ali Limau, sebutannya saya Uca Lima Bu. Alhamdulillah Monox tidak bisa ke sini karena sudah duluan almarhum tahun 2009 dari Lamongan. Bangladesh, bangsa Lamongan desa. Mohon maaf Pak, kalau mau foto agak deketan nggak apa-apa Pak. Saya minta buat profil WA Pak. Ya. Jadi biar kelihatan kerja sama orang rumah Pak. Ya, makasih ya Pak ya. Hadro, terima kasih Hadro. Ya Allah, Hadro minggir amat kayak mau nyebrang. Biasanya kan Hadro di samping, agak jauh-jauhan. Biar ikhlas, biar ridho ya Hadro ya. Hadro siksaun kubur, apa namanya? Hadro apa namanya? Ya itu dia, Hadro itu. Ustadz, ayo jangan lama-lama. Itu kuenya udah sayang, saya mau ambil. Terima kasih. Ya saya disuruh ngomong begitu apanya, saya mau ngomong aja. Kalau bisa agak deketan beneran maju Ustadz. Aduh saya jadi enak. Mana anggurnya pulen lagi itu. Aduh ya Allah, pisangnya pisang emas dari Jawa dia tuh. Terima kasih. Ustadz duduk aja Ustadz. Iya, makasih. Ya, biar saya goes dari belakang. Ya, silakan. Saya minta izin Ustadz, saya turun dulu Ustadz. Ntar dulu. Jangan gak enak saya. Udah dikenalin belum siapa kita? Udah. Kita dulu ikut namanya API Bu, audisi pelawak TPI dulu, namanya ada TV namanya TPI. Kita juara 3. Jadi kalau ada orang nanya kenapa juara 3? Karena kita bukan juara 1 kan gitu. Kalau kita juara 1 kan nggak mungkin juara 3 kan gitu. Saya sih simpel-simpel ya kalau ditanya. Juara gitu. satunya kasih tahu siapa? Juara satunya grup SOS dulu namanya Sule. Sule juara 1, terus ada juara 2-nya grup Bajai, para pencari Tuhan. Saya para pencari kasbonan. Saya juga sama. Jadi sama-sama nyari, mungkin beda visi misinya aja Ustaz. Iya, statusnya sekarang apa? Kasih tahu. Saya? Iya. Sudah menikah. Sudah menikah. Anak 2. Mohon maaf bukan sombong Ustadz. Sorban saya juga ada. Ya lah, jangan sombong. Emang Ustadz doang dapat kue. Saya juga, sorban. Walaupun warna hijau warna kesukaan Nabi, saya putih karena luntur, tadinya polkadot. Jangan lama-lama Ustaz, itu kuenya nggak ada yang nyomot. Itu Bapak aja nungguin saya ngambil. Oh iya. Ya udah. Ya terima kasih Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Terima kasih sekali lagi Ade. Tadinya saya mau bagi-bagi hadiah. Ada 1 juta untuk 100 orang pemenang. Tahu kan? Siapin hadiah buat saya ada. Ada 1 buah unit Samsung Z Fold yang dilipat dalam bentuk brosur. Mungkin kalau Ibu berkesan, saya banyak, kebetulan saya termasuk salesnya. Kalau fisiknya saya belum ada, brosurnya aja.
Saya izin ke bawah. Gue kelamaan saya. Ustadz mah enak. Keburu kuenya habis. Ibu mohon maaf. Mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih ya. Yang di bawah menara tadi karena terkesima ngeliat Bang Uca nih. Iya, giliran saya jawabnya kurang kenceng. Giliran Bang Uca dari tadi sampai fotonya handphonenya sampai digini-giniin. Saya nyesel juga nyuruh dia ke depan tadi nih. Ya Allah, auranya udah pindah semua ke dia nih ya. Al Mukarrom ya. Dulu saya kalau bilang dia Al Mukarrom ditambahin Al Mukarrom Beng katanya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana malikil kuddus, Subhana malikil kuddus, Subhana malikil kuddus, Subhana dzil mulki wal malakut, Subhana dzil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wa sultan wal jamal wal kamal wal jalal wal kibriya wal jabarut. Subhana malikil hayyul qayyum alladzi la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Mari seluruh yang hadir kita puji Allah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Pakai lagu sedikit, ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci. Kenapa kita disuruh bertasbih? Karena Allah tahu kita makhluk yang kotor. Makhluk selalu berbuat dosa. Dengan bertasbih memuji Allah yang maha suci, insya Allah apa yang berkarat di dalam diri kita dalam bentuk dosa, Allah ampuni semua. Maka disuruh kita bertasbih dalam keadaan apa? Waktu malam, sepertiga malam, petang, suruh banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih kita malam hari ini mengiringi doa-doa kita, di antaranya biar enggak turun hujan. Amin. Makanya langit terang, kemudian suasana adem. Kayaknya dibanding di dalam lebih dingin di luar nih. Ini di Parung apa di Sawangan nih namanya? Tapi saya kenapa ngelewatin pasar Parung ya? Yang di kepala saya itu Sawangan itu yang ada di sana deket Wates tuh. Karena dulu ada ponakan saya sekolahnya di Sawangan. Ternyata di lampu yang perapatan itu Sawangan. Ini lewat pasar Parung kok namanya masih Sawangan. Benar tadi kata Bapak, kalau misalnya ini Ali Limau dari Jalan Limau, nanti Bapak namanya Pak siapa Pak? Pak Didi Sawangan. Alhamdulillah, ini berkah dari Allah. Kemudian tadi kita baca alhamdulillah segala puji bagi. Kenapa yang kita wajib kita puji itu Allah? Kita manusia nih Bu, mohon maaf, pasti bapak-bapak sekalian ingin dipuji.
Karena ada pada diri manusia itu ada rasa ingin dipuji. Kalau enggak dipuji kayaknya ada sesuatu yang hilang di dalam hati. Padahal pujian yang hak dipuji adalah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita nih manusia masih punya perasaan kalau enggak dipuji sakit hati. Ibu-ibu kalau habis dandan enggak dipuji sama suami, dia sampai jalan bolak-balik suaminya enggak ngeh juga. Kadang-kadang ada piring dijatuhin, gelas dijatuhin, sampai dia ngaca, Masya Allah, hari ini saya kok cantik sekali, kenapa suamiku tidak menyadarkan dirinya? Masya Allah. Pengen dipuji. Berbuat baik pengen dipuji. Tapi ternyata perbuatan puji ingin dipuji oleh manusia itu ternyata enggak jadi pahala yang sampai kepada Allah. Makanya setiap sesuatu pujian kita kembalikan lagi pada Allah. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini kalimat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga kita ucapkan tadi Allahu Akbar. Allah Maha besar. Allah yang memiliki seluruh alam ini. Kita masih baru penglihatan kita ngelihatnya cuma bumi kita pijak. Kadang-kadang baru punya rumah yang luasnya cuma 1000 meter, 5000 meter. Udah sombongnya luar biasa padahal baru naik pesawat sedikit rumahnya nggak kelihatan. Saya pernah ngisi Pak tausiah di Palembang, itu pengusaha kelapa sawit yang cucunya ngaji ke rumah, dia cerita, itu punya kakek tuh Ustaz. Berapa luasnya? 320.000 hektar. Kelapa sawit 320.000 hektar. Saya diundang, saya bilang, bagaimana cara kelilingnya? Oke, besok Ustadz luangin waktu. Akhirnya ngelilingin kelapa sawitnya 2 hari baru kelar. Ya Allah. Lihat, ketika dia merasa besar, mempunyai sesuatu, ada Allah yang maha besar. Cukup naik pesawat, saya tanya dari atas kira-kira kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ternyata maha besarnya Allah. Kalau kita langsung ke universe, ke alam semesta, bumi hanya bagian planet yang kecil. Ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada ucap. Bagian kebesaran Allah. Ternyata semua yang besar itu menjadi kecil. Gara-gara apa? Gara-gara pikiran kita yang membuat Allah kecil. Urusan 300.000 bayar cicilan rumah, 300.000 bayar cicilan motor. Akhirnya apa? Enggak kebayar, dia bunuh diri. Kan Allahnya jadi kecil. Makanya kalau ibu minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah berikan saya rizki buat bisa melunasi bayar motor untuk bisa bayar sekolah anak. Gak usah tanggung-tanggung, minta 10 miliar begitu. Kenapa? Besok habis nyicil minta lagi, ya Allah bulan depan begitu lagi. Ya jadi gak kaya-kaya. Kenapa? Karena kita kecil, Allah besar. Masalah kecil, Allah punya rizki yang besar buat kita. Makanya saya awali mukadimah dengan apa nih? Dengan memuji Allah dulu. Biar yakin dulu kita nih. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya. Saya bisa berdiri di sini karena apa? Karena Allah izinkan. Bagi Allah nggak izinkan, cukup sampai di rumah tadi pas mau berangkat, mobil mogok. Bisa terjadi? Bisa. Mau berangkat terjadi Allah kasih sesuatu yang menghalangi perjalanan saya, selesai saya nggak bisa ke sini. La haula wala quwata illa billah. Bisa duduk di sini pada malam hari ini karena kuasa Allah, karena takdir Allah yang baik-baik kita. Bapak Ibu sekalian, setelah kita puji Allah, tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir, semua yang terlibat dalam acara Maulid ini, yang tadi kata panitia anggarannya 6 juta, ternyata dapatnya 13 juta. Ini yang 13 juta sisanya buat tahun depan, Pak. Bikin acara lagi malam Isra Mi'raj. Karena Uca tadi udah tag ya, 2 minggu sekali bikinnya ya. Tenang aja, Pak. Kan kita sama-sama alumni, Pak. Jangan dipikirin amplopnya, kata Uca, Pak. Karena sampai pulang pun kita dikasih amplop, kita buang amplop, mah. Ya. Pikirin isinya, kata. Jadi inilah ya keberkahan. Kenapa tadi kata Bapak Doktor Ustadz Haji Jamasari ya menyampaikan tiap tahun lalu udah
Lah sekarang ada lagi yang kita peringati bukan ulang tahunnya tiup lilin. Yang kita peringati malam hari ini adalah karena wa ma arsalnaka illa rahmatan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini yang kita bawa. Maka malam hari ini setelah kita puji Allah, jangan lupa kita senantiasa membacakan selawat. Karena selawat yang dibacakan untuk Rasulullah akan kembali kepada kita dibalas dengan 10 kebaikan. Maka kita baca selawat yang senandungnya dinyanyikan oleh Maherjen. Ini pemain Hadroh mau main nggak? Ya, Rokot aina ya saukon. Coba, mau main nggak? Ya kalau main jangan jauh-jauh. Iya main. Dan kalau main jauh-jauh sini kita nyari-nyari pas mau main gitu malah nggak ada ya. Oke siap. Ya 3, 2, 1. Udah siap? Oh kurang banyak ngitungnya. Coba mau hitung. Ya. Raqat aina semuanya saukon walitaibata zarfata isqon fa'ataitu ila habibi fahda ya warifkon salli ala Muhammad semuanya assalam kaya ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya habiballah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Dah. Oke, stop dulu, stop. Besok kita latihan, ya kan biar kompakan dikit. Kalau kayak gini nggak enak nih, ada RCTI itu lagi ngeliat ya. Masya Allah. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Ketika pertolongan sudah tidak ada didapatkan daripada Nabi terdahulu dari Nabi Adam. Nyerah dia. Seluruh makhluk ketika terjadi kiamat rata. Mati kita. Lalu pertama kali dibangkitkan setelah Allah cek semua. Tidak ada makhluk. Allah bangkitkan ada malaikat. Kemudian setelah malaikat yang dibangkitkan pertama disuruh nyari kuburannya Nabi Muhammad. Lalu dibangkitkan makam Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW dibangkitkan kita umatnya. Baru setelah itu umat-umat yang terdahulu. Lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di saat itu semuanya butuh pertolongan. Nabi Adam dimintai tolong, wahai Adam, kau sebagai Abul Anbiya, kau sebagai Abul Bashar, bapaknya dari seluruh manusia, tolong umatmu. Kata Nabi Adam, aku nggak bisa nolong. Aku juga udah punya dosa. Dulu pernah berbuat dosa karena Allah memerintahkan, jangan dekati pohon kuldi. Jangan mendekati pohon, karena kalau aku mendekati dan makan buahnya termasuk orang yang zalim. Maka aku telah melakukan dosa itu. Aku nggak bisa. Bu, Nabi Adam, dosanya berapa? 1. Gara-gara wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan dekati pohon ini. Nabi Adam datang, deketin tuh pohon karena dirayu oleh iblis. Dosanya 1. Mohon ampun 40 tahun. Sujud, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Minta sama Allah ampun, akhirnya Allah ampuni. Dosanya 1. Kita dosanya banyak, minta surga. Bagaimana ya? Kita Nabi Adam dosa 1, minta ampun sama Allah 40 tahun, dia bersujud, ternyata kita dosanya banyak, pengen masuk surga. Gimana tuh?
Kemudian setelah Nabi Adam diminta, sampai dengan Nabi Musa, sampai dengan Rasulullah SAW. Baru Rasulullah lah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wewenang untuk memberikan pertolongan pada umatnya. Syafaatul uzma insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, ya, Dewan Syariah Masjid At-Taqwa, ya, ini guru saya Pak Jamaah itu dari saya tahun 2001 tahun 2000 masuk UHAMKA, ya. Dulu masih di Limau, ya. Saya sudah kenal dengan beliau. Ya. Dia juga mungkin nggak nyangka saya sekarang kayak begini, ya. Ini karena doa beliau, Pak. Dan saya sekarang lagi melanjutkan magister, dosennya beliau lagi. Alhamdulillah. Makanya kalau ceramah di depan guru gimana jadi kikuk begitu udah. Ketahuan ilmunya gitu kan. Tadi menceramahin ini gitu kan. Saya anggap nggak ada deh. Terima kasih Ustadz udah udah mengundang saya dan beserta warga Sawangan yang malam hari ini yang luar biasa. Ya Allah, sambutannya meriah sekali dan ibu-ibunya, bapak-bapaknya kelihatan inma ahli surga. Dari wajah-wajahnya ini orang yang nggak pernah punya masalah kayaknya dalam hidup. Tenang, anteng, ya Allah. Wajahnya bercahaya karena ada lampu. Terima kasih juga ya Pak Didi. Alhamdulillah ternyata kita satu perguruan. Ya seperti dulu pepatah seguru jangan ganggu ya. Ibu. Kemudian Pak Lurah, ada Pak Lurah? Oh ya. Ada pasti dari kelurahan mana yang ini kan bukannya Duren Seribu ya? Oh ini Duren Mekar. Masya Allah. Jadi di Sawangan ini ada Duren Mekar sama Duren Seribu ya? Alhamdulillah. Lagi musim Pak Duren. Aduh ya Allah. Saya dari dulu saya ingat ya. Kalau pas Jamal Sari tinggal di sini dari dulu belum pernah ada di Parung Bau Duren. Padahal di sini ada Duren Mekar, ada Duren Seribu, ya kan paling murah padahal, ya kan. Di Palembang aja Pak, duren Pak paling mahal 2.000, ini 2.000 sini. Kemudian Pak RW, sehat, panjang umur, sehat selalu. Kemudian DKI Masjid, semuanya yang saya sebutkan satu persatu karena namanya nggak dikasih saya. Dan ibu-ibu yang cantik, yang saleha, yang malam hari ini tidak hanya nemani anak tapi nemenin suami. Insya Allah kalau di sini ibu suaminya udah soleh, bener dah. Pulang dari sini langsung pulang ke rumah. Kalau nggak percaya, pelotot ini ada di sini nih. Ntar pulangnya bareng apa enggak? Alhamdulillah malam hari ini adalah malam insya Allah yang Allah catat pada kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencinta kepada Rasulullah. Karena rasa tanda cinta itu Bu, cinta itu ada pepatah mengatakan kalau cinta sudah melekat maka apaan? Tai kucing? Rasa? Oh, kan udah ada yang pernah ngerasain. Saya mah belum. Makanya saya tadi saya berhenti dulu gitu. Enggak, saya belum pernah ngerasain. Kata ibu-ibu, tai kucing katanya. Rasa coklat. Lihat, cinta itu membuat sesuatu yang berat jadi ringan. Gara-gara cinta yang jauh jadi dekat. Gara-gara cinta yang rumit jadi terurai jadi mudah. Gara-gara cinta, maka tidak ada hal yang jelek, semuanya di mata jadi indah. Malam hari ini karena cinta pada Rasulullah, disuruh patungan sama RW, ayo kumpulin duit, bikin acara, tangannya ringan karena cinta pada Rasulullah. Kumpul ke masjid malam hari ini, mestinya nonton sinetron, nonton TV, nonton bola. Dia bilang, ke masjid aja karena cinta pada Rasulullah. Maka cinta kita pada Rasulullah ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh Rasul. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah dia bercerita kepada sahabatnya, kata Rasulullah, aku rindu sama kawanku, aku rindu sama saudaraku, aku rindu kepada saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau rindu dengan saudaramu, aku saudaramu ya Rasul. Aku saudaramu. Apa yang kau rindukan padaku? Kata Rasul, bukan. Engkau bukan saudaraku. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Yang kurindukan saudaraku adalah orang yang mengenalku. Tidak sejaman denganku. Tidak pernah melihat wajahku. Tapi dia cinta padaku. Maka kita termasuk orang-orang yang kelak dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal
alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Rasulullah itu di dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa luar biasa. Ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak coba. Wa ma arsalnaka, surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa. Alhamdulillah bapak jawab, ibu jawab, tapi salah. Kan saya bilang surah Saba. Ya bukan, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Apa kata Allah? Tidaklah aku utus Muhammad illa rahmatan illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Nabi Muhammad, Pak, nih di dalam, nah ini yang terbaru nih, Bu. Ibu tahu ChatGPT? Mak, tahu ChatGPT, Mak? Iya, tahu aja gitu, Mak, biar gampang selesai. ChatGPT ketika ditanya, saat ini yang baru nih, ditanya begini, wahai ChatGPT, siapa makhluk, siapa manusia ya yang paling utama di muka bumi ini, yang paling berjasa, yang paling terkenal? ChatGPT menjawab, yang satu, nomor 3, disebutin dulu. Yang nomor 3 disebutkan Isa. Dia bilang Yesus, karena dia membawa kedamaian dan banyak pengikutnya. Kemudian ChatGPT dia bilang yang kedua adalah Isaac Newton, karena dia membawa perkembangan zaman yang luar biasa sampai saat ini, yang manusia bisa menikmati, manfaati apa yang ditemukan. Yang pertama kata ChatGPT, Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh, komputer aja tahu, AI aja tahu, ChatGPT aja udah tahu. Sedangkan ada seorang penulis sejarah dari Amerika, namanya Michael Hart. Dia membuat nih 100 manusia yang paling terkenal dalam kehidupan selama dia hidup dan memberikan pengaruh pada dunia. Siapa nomor satunya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau Nabi Muhammad SAW hari ini bikin Facebook, bikin status di Instagram, kira-kira berapa followernya? Berapa followernya? Miliaran. Ronaldo 765 juta, Messi 800 juta followernya. Nabi Muhammad tidak ada yang mengalahkan. Maka malam hari ini kita memperingati kelahiran beliau, Maulid Nabi, dalam rangka apa? Mengenang dan juga menjalankan syariat-syariat yang diajarkan pada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bukan manusia yang biasa. Ada seorang penyair yang menulis dalam syairnya, ya, dia mengatakan bahwa Muhammadun basyarun la kal basyari, bahwa Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan sembarang manusia, bukan manusia yang biasa. Bal huwal yakutu bainal hajari, dia adalah seperti permata di antara batu-batu kerikil. Lihat, Nabi Muhammad bukan manusia, dia manusia tapi bukan manusia biasa. Manusia, saya tanya nih, Nabi kita kalau capek tidur nggak? Tidur. Kalau tidur merem nggak? Nabi Muhammad tidur merem. Bedanya apa Nabi Muhammad sama kita? Nabi Muhammad ketika tidur hatinya tetap hidup, dia bangun, tetap memuji Allah. Rasulullah SAW, ya, ketika menjadi manusia bukan sembarang manusia. Kita nih Pak, ada air liur Pak.
Kalau kita udah banyak kan kita ludahin tuh. Ya. Nabi Muhammad pun banyak air liur. Tapi bedanya dengan Rasulullah bukan manusia biasa. Lihat. Satu ketika Rasulullah SAW ketika hijrah. Ibu sama bapak kalau yang umroh itu biasa dikisahkan. Ketika Rasulullah SAW pertama malam hijrah. Dia hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian dikejar dari Abu Jahal. Kemudian juga ada Abu Lahab. Kemudian Abu Sofyan. Dia ditemani dengan Abu Bakar. Naik ke atas gunung nama Jabal Nur. Jabal Sur. Di Jabal Sur ada goa. Ketika masuk goa, Rasulullah SAW sembunyi di dalamnya. Ketika sembunyi di dalamnya, sebelum masuk goa, Sayyidina Abu Bakar bersihin goanya dulu tuh. Setelah dibersihkan, baru dia, ini karena goanya kecil. Jadi naik ke goa itu kira-kira sekitar 2,5 jam. Ya, kura-kura sekitar 2,5 jam. Kira-kira. Kalau kura-kura lebih dari 2,5 jam. Masuk goanya kecil. Di situ Rasulullah SAW istirahat. Dia dipangku oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidur kepalanya di paha Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar ternyata wajahnya pucat. Keluar keringat dingin, bibirnya biru. Sambil gemetar, keringatnya dari kepalanya jatuh ke pelipis Rasulullah. Ketika jatuh ke pelipis Rasulullah, Rasulullah bangun. Dia lihat, ternyata Sayyidina Abu Bakar lagi nahan sakit. Apa? Ternyata bukan hanya keringat, ada tetesan air mata. Rasul tanya, wahai Abu Bakar, apakah engkau takut? Apakah kau menyesal ikut hijrah denganku? Apakah engkau menyesal meninggalkan keluarga yang ada di Mekah? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ya Rasul. Lalu kenapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, tadi waktu bersihin lubang kakinya, ternyata kakinya digigit kalajengking. Kalajengking Arab. Apa bedanya? Ya nggak ada bedanya. Bedanya di Arab. Saya tambahin Arab doang. Digigit kalajengking, kena racun kalajengking, demam. Akhirnya Rasulullah SAW bangun. Rasul cuma mendoakan Sayyidina Abu Bakar. Dia ludahin tuh kakinya. Kaki Sayyidina Abu Bakar diludahin, dibacain doa, kemudian diusap, sembuh. Masya Allah. Rasulullah menyembuhkan dengan air liur. Besok ibu kalau suaminya digigit kobra. Atau kalau lagi metik mangga ada tawon, diantup tawon. Tenang Pak. Rasul kalajengking ludahin beres. Udah gitu pas di sini tawonnya. Itu bininya tinggal bapaknya muka diangkemin. Tuh. Besok langsung dibawa puskesmas, langsung ke UGD, besoknya lagi dirawat 2 minggu. Manusia, lihat manusia. Rasulullah sama mengeluarkan keringat. Bedanya manusia dengan Rasulullah, Rasulullah keringatnya wangi. Di dalam hadis katakan bahwa kisah Rasulullah SAW keluar peluh keringatnya ketika haji. Dan sahabat merasakan wanginya Rasulullah. Manusia, tapi la kal basyari, bukan seperti manusia biasa. Makanya tiap tahun kita mengadakan kegiatan ini. Malam hari ini temanya luar biasa nih. Maulid Nabi Muhammad SAW, kebangkitan umat Islam di abad 21. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum makhluk yang lain dilahirkan dari rahim ibunya, sebelum ada jasad Nabi Adam yang diturunkan ke bumi, maka Rasulullah sudah ada dalam bentuk nur Allah. Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin bukan hanya dikisahkan di dalam Al-Quran kita, tapi umat-umat Nasrani sudah tahu kisahnya. Di dalam Injil Barnabas yang ditemukan di Turki, ada kitabnya itu, Injilnya di Topkapi. Ada yang pernah ke Turki? Ada nggak yang pernah ke Turki? Kalau ke Turki ada istana namanya Topkapi, di dalamnya banyak peninggalan Rasulullah SAW. Salah satunya ada Injil Barnabas. Maka saya sampaikan gini, kenapa namanya Muhammad?
Padahal pada saat itu Rasulullah SAW dilahirkan tahunnya tahun apa? Tahunnya tahun gajah, belum ada hitungan tahun. Kenapa nandainnya dulu ketika Mekah diserang oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya? Rasul dilahirkan. Peristiwa itu kenapa pada saat itu orang Mekah belum ada yang namanya Muhammad. Namanya Abdul Muthalib, Abu Talib, Abdullah. Nggak ada yang namanya Muhammad. Ya, Abu Sofyan. Ya, maka sejarahnya ketika Rasulullah dinamakan Muhammad, kakeknya nih. Sayyidina kakeknya Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib satu hari dia melakukan perjalanan perdagangan ke kota Syam. Syam itu di Syria. Ketika sampai di Syria, Abu Talib bersama 3 sahabatnya nih. Dia berempat, di tengah jalan ketemu ada seorang pendeta Nasrani. Apa kata pendetanya? Anda dari mana? Saya dari belahan, ya, kota ada namanya kota Mekah di sana. Ternyata Mekah sudah terkenal. Oke, Anda dari sana. Ya, saya sampaikan kepada kalian bahwa nanti akan lahir seorang laki-laki dari kaum kalian yang akan menjadi nabi penutup daripada nabi. Kaget nih. Kakeknya Rasulullah dan 3 sahabatnya kaget. Maka dia bertanya kepada pendeta Nasrani, dari mana Anda tahu? Nanti akan lahir dari kaum kalian seorang laki-laki menjadi penutup daripada nabi. Namanya Muhammad. Masya Allah. Dia tanya lagi, dari mana Anda tahu? Dia jawab, kata pendeta, tertulis dalam nubuat kitab kami di dalam Injil. Ternyata di Injil sudah tertulis dalam bahasa Ibrani kalimatnya Mehmet. Masya Allah. Jadi gini, ibu sama bapak kalau iseng itu ikuti kayak di Instagram ataupun YouTube-nya Danditan, ya, Nasrani yang masuk dari apa yang mualaf, ya, Danditan. Kemudian juga ada Ustadz Kaimana, mantan pendeta. Kemudian juga di situ ada Bang Zuma, ibu cerita di situ. Mereka pada hafal bahasa-bahasa Ibrani dan mereka kupas semua. Nah, akhirnya kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib pulang. Sepakat dengan 3 orang ini. Kita sepakat. Kita akan berikan nama anak kita atau cucu kita yang lahir dari keluarga kita namanya Muhammad. Di antara kita siapa yang duluan mempunyai ataupun lahir bayi itu. Akhirnya pulang dia ke Mekah. Sampai di Mekah ternyata anaknya Abdul Muthalib, yaitu Abdullah, istrinya Aminah, hamil dan melahirkan seorang cucu laki-laki. Akhirnya dinamakan Muhammad. Enggak sembarangan, Pak. Makanya nama Muhammad ini di Inggris hasil survei 10 nama yang paling populer di Inggris tahun kemarin, Pak. Bu, ternyata dari 10 nama yang mencuat paling banyak orang namain anaknya namanya Muhammad. Lah kita kebalikan. Udah kesini-sini namanya yang namanya Abdullah, yang namanya Ali udah jarang. Tanyain dah coba. Saya tanya, Pak, di sini yang bayi yang baru lahir kira-kira dalam tahun ini 2 tahun yang lalu, yang namanya Ali ada, Pak? Nggak ada, alhamdulillah nggak banyak saingan saya. Yang namanya Ali ada, Bu? Nggak ada. Namanya Michael, namanya David, namanya siapa tuh? Siapa? Joy, wah segala macam. Padahal nama ini Rasulullah SAW sematkan kepada kita. Ya, nama anak untuk apa? Karena nama itu menjadi doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bayi Muhammad, 2 tahun dia disusuin sama ibunya dari Bani Sa'ad, namanya Halimah. Banyak peristiwa di situ yang terjadi. Air susunya kering, jadi air susunya banyak. Kemudian dia punya ontaknya yang udah kurus kering. Sampai di kampungnya, kampung Bani Sa'ad, tiba-tiba ontaknya gemuk. Pertaniannya tumbuh subur, airnya banyak. Akhirnya apa? Selama merawat Rasulullah mendapatkan keuntungan. Sampai usia berikutnya 2 tahun dikembalikan karena apa? Ada peristiwa di kampung. Ketika di kampung nih, ya, Rasulullah ini main nih
ya Muhammad kecil main. Nah, dilepas nih sama Halimatus Sa'diyah, main sama ponakan-ponakannya sama anaknya. Ketika lagi main, nih lapor nih pulang. Umi, kenapa? Muhammad, kenapa? Itu ditangkap sama 2 orang. Terus dadanya dibelah. Dibilang begitu. Umur 2 tahun. Dadanya dibelah. Di mana? Di bawah pohon. Kaget. Dia bilang, waduh, gimana tanggung jawab nih sama keluarganya Abdullah sama si Aminah? Ya, dia datangin pohon. Ketika itu dilihat di bawah pohon ada Muhammad kecil lagi tidur berbaring. Kaget dia, dibuka bajunya, ternyata di sini ada bekas jahitan. Itulah peristiwa umur 2 tahun Rasulullah diambil nih. Dibuka artinya diambil, ada bagian yang hitamnya dicuci oleh malaikat Jibril, diganti. Lah kalau kita ada anak yang diculik berdua, diambil ginjalnya, ini kayaknya ini bakal jadi nabi nih. Iya, ya Allah Bu, kadang kejam banget Pak. Itu ngeliat peristiwa di masjid, di TV. Ada nama laki-laki Alpi yang perempuan pacarnya dibunuh, dicincang jadi 320 bagian. Ya Allah. Iya Pak. Yang baru nih ya, kasus mutilasi ya. Ya Allah. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kamu nggak boleh dari jam segini pulang sekolah, harus tepat waktu. Hati-hati sama orang yang di luar. Ini Pak peringatan buat kita juga nih anak-anak nih. Coba Ustaz mau nanya, siapa, Bang Cak, siapin hadiah ya. Dan kalau jawabannya benar, kasih hadiah. Bilang sama Bang Misbah. Siapa, angkat tangan langsung, siapa duluan? Siapa yang di antara kalian yang main Roblox? Pak, coba yang cowoknya, siapa yang cowoknya main Roblox? Oh, dia kagak tahu, padahal mau ditangkap habis ini. Pak, ya anak kita nih main yang ginian nih. Ustadz kasih tahu ya, di Roblox banyak kasus. Dia main mabar, terus ternyata dia bukan anak kecil, dewasa. Akhirnya terjadi itu penculikan. Iya, kemarin yang terjadi baru ditangkap anak kecil umur 11 tahun. Ini kamu umur berapa? Nah loh, bener nih Pak, 11 nih. Ditangkap, dibawa, ya kan? Orang tuanya nyari, pas besoknya ternyata apa? Lagi dijembreng, dijadiin dendeng. Mau nggak? Hati-hati ya, kalian main yang penting jangan kalian over waktunya. Ya, ini kadang-kadang main handphone emaknya. Ini coba, Ustaz mau tanya yang kecil, siapin hadiahnya. Ya. Ya, di rumah, ya, di rumah kalian ngaji nggak? Wah hebat, ibunya ngaji nggak? Ngaji, alhamdulillah. Yang jujur nih, anak kecil jujur Pak, nih lihat ini. Di rumahnya, mamahnya lebih sering pegang Quran apa handphone? Iya kan? Kamu gak usah bilang ibu kamu siapa, nggak enak dilihat. Ya kan sekarang zamannya kayak begini. Cuman handphonenya dijadikan sesuatu yang manfaat buat kita. Lihat kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. Kenapa? Anak sekarang kalau dipisah dari handphone, susah juga. Sekolah online. Ya. Semua tugas ditaruh di handphone. Saya di rumah bikin aturan, boleh pegang handphone Sabtu dan Minggu. Di luar Sabtu dan Minggu, ya, tidak boleh pegang handphone. Karena waktu sekolah. Alhamdulillah efektif Pak. Dia nggak megang handphone dia, tapi megang handphone saya. Benar-benar anak sekarang. Di daerah banyak banget ya. Gara-gara handphone emaknya dicaci maki, ditendang, dipukul. Gara-gara handphone di luar negeri orang tuanya, mohon maaf, dikatain dengan kalimat-kalimat kasar. Hati-hati. Kalian tahu nggak? Ada orang yang akibat main handphone terlalu, akhirnya handphone yang nggak ada dia jadi gila begini nih. Gitu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat kayak gitu? Oh nggak ada ya di sini ya? Ya makanya jangan terlalu lama. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Rasulullah SAW kecil, umur 2 tahun akhirnya dipulangin tuh. Kenapa? Karena
Ada yang belek dadanya, takut nih Siti Halimatus Syadiah. Nah, diceritakanlah kenapa dipulangin. Udah selesai masa menyusui dan ini ada terjadi begini. Ternyata disambungkan dengan cerita ibunya. Dulu ketika hamil Siti Aminah pernah didatangi seseorang, ternyata malaikat menyampaikan bahwa anakmu nanti menjadi manusia yang dipuji seluruh oleh masuk alam, maka namanya dia Ahmad. Nyambung tuh. Nabi Muhammad SAW waktu lahir umur 2 tahun itu udah nggak punya bapak waktu lahir. Dia udah yatim. Udah ya udah nggak punya ayah. Nabi Muhammad dulu nggak main handphone. Oh, pintar anak sini masih jawab. Kan dulu memang belum ada Ustadz gitu. Luar biasa. Bapak makanya gini, Pak, kalau nanti ngadepin anak-anak harus pintar kita. Saya kemarin ditanya, saya ngajar Bu, ya ada namanya, ada yang tahu di sini, Ibu almarhum Ibu Muriati Sudibyo, yang punya Mustika Ratu. Saya disuruh ngajar anak-anak sama cucunya. Kebetulan memang anaknya ada yang non Islam. Nah yang Muslim nih pada ngajar. Dikasih saya cucunya Bu, dikasih cucunya 4, baru 1 saya pusing. Saya ditanya begini, Ustadz kenapa Eyang meninggal? Aku jadi sedih. Nanti aku nggak mau meninggal. Kan saya bilang manusia itu ya di dalam Al-Quran kita jawabnya benar nih jawabnya. Bahwa semua itu akan menemui ajal. Mau kecil besar tua ya kalau sudah di atas ajalnya sudah sampai la yastakiruna sa wa la yastakdimun. Nggak bisa dimajuin dimundurin. Siapa yang ambil ajal? Oh ada petugasnya malaikat Israel. Terus siapa yang kasih suruh? Allah. Jahat Allah. Bagaimana tuh Pak jawabnya Pak? Baru 1 tuh cucunya begitu. Aku nggak mau meninggal. Mas, ini handphone. Handphone mati nggak nanti ini kalau baterainya habis? Iya mati. Bisa hidup lagi nggak? Bisa kalau dicas. Nanti hidup lagi. Terus kalau Eyang nanti dicasnya di mana? Pusing lagi saya jawab betul kayak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat. Rasulullah SAW kecil, ya diasuh sama orang lain, besar sedikit, udah 2 tahun dipulangkan, 6 tahun Rasulullah sudah mulai diajak usaha sama pamannya Abu Thalib. Rasulullah diajak ngembala kambing sampai umur 21. Umur 21 Rasul udah bisnis. Kenapa saya cerita kayak begini? Biar tahu urutannya, biar tahu sejarahnya. Jangan kayak kata orang orientalis, Rasulullah SAW itu miskin. Bukan. Umur 21 Rasulullah sudah menjadi pengusaha yang sukses. Apa yang Rasul lakukan? 21 Rasulullah dagang di Pasar Seng. Di samping dekat Mekah, dekat Ka'bah. Di Pasar Seng dia jualan. Ada orang yang beli dagangannya. Kata dia gini, hei aku beli daganganmu berapa? Sudah sesuai harganya dia beli. Dia bilang sampaikan, nama kamu siapa? Muhammad. Oke Muhammad, saya titipkan dagangan saya ini, saya mau tawaf. Ini tawafnya pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi masih zaman jahiliyah, yang sekitar Ka'bah saat itu masih banyak berhala-berhala. Tawaf, selesai tawaf, yang nitipin dagangannya pulang. Lupa. Udah 3 hari baru ingat. Lalu ingat, aduh, aku pernah beli dagangan tapi dititipin sama orang, lupa. Dia balik tuh ke Mekah di Pasar Seng, ternyata dia balik ke tempat dia nitipin barang, ada manusia di situ. Muhammad muda lagi nungguin barangnya, duduk aja berdiri aja begini. Dia tanya, apakah kau Muhammad? Ya ini barang saya yang kemarin saya titipkan. Iya. Saya kemarin waktu ninggalin barang saya, kamu posisi di sini. Kamu sekarang posisi di sini. Iya. Kamu nggak pergi? Enggak. Kenapa kamu nggak pergi? Lah kan Bapak bilang, kamu jangan tinggalkan barang saya sebelum saya datang. Saking amanahnya Rasulullah pada saat itu, nih saudagar yang beli dagangan Rasulullah, akhirnya nyebar. Muhammad bisa dipercaya, akhirnya mendapat gelar Al-Amin. Masya Allah. 25 setelah Rasul dagang sukses, lihat. Rasul cara dagangnya begini Pak, Bu. Punya barang di Mekah, dia jual. Setelah dia jual, dia bawa nih ke kota, dia beli barang lagi, dia bawa ke Syria, ke Syam, Syria. Sampai di Syria, dia jual lagi barangnya, bukan dapat uangnya. Uangnya dia dapat, dia belikan barang yang di Syria, yang di Mekah nggak ada. Dibawa lagi di Mekah. Begitu, Bu.
Untung luar biasa 25 tahun dilirik sama janda namanya Umur berapa Siti Khadijah? 40 tahun. Ada di sini yang 40 tahun janda? Ya kan nanya nggak ke apa ya? Saya menanya aja, ada nggak di sini janda umur 40 tahun? Ya, kalau ada, saya cari ini anak muda yang umur 25. Ada anak muda umur 25 tahun? Kata sono gogah amat. Kasih buat main hadroh nih nanti. Rasulullah SAW umur 25 akhirnya karena dagangnya bagus, Siti Khadijah nitipin dagangannya, tertarik, nikahlah. Itu pun sebetulnya wahyu dari Allah. Nikah dengan Siti Khadijah. Apa yang dilakukan Rasul ketika melamar Siti Khadijah? Lamarnya Siti Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta. Sekarang harga unta, satu untanya 100 juta. Berarti 20 ekor unta senilai saat ini kalau dikonversi berapa? 2. Pertanyaan saya, kalau orang ngelamar perempuan dengan uang senilai 2 miliar, orang kaya apa orang miskin? Sekali lagi, ada orang ngelamar anak bapak ibu, dilamar dengan uang mas kawinnya senilai 2 miliar, kaya apa miskin? Rasulullah kaya miskin? Kaya. Ini yang sekarang suka kita nih dikuras cara memikir kita nih oleh orientalis. Kenapa? Oh, Rasulullah orang miskin. Dia cuma pengembala. Tidak, Rasulullah udah jadi bisnismen. Ketika umur 25 melamar Siti Khadijah 20 ekor unta senilai 2 miliar. Di sini saya tanya di kampung Sawangan nih. Sawangan Elok, saya tanya, ada enggak di sini yang anaknya pernah dilamar senilai mas kawinnya 2 miliar? Ada enggak? Kalau ada diem-diem aja, ntar pas minta bilang, ini rahasianya apa sih kok bisa begitu? Iya, sekarang para perempuan nggak dikasih harga malah. 2 juta jadi nikah, 2,5 juta, 250.000 nikah. Saya nikahkan Pulana binti Pulana dengan mas kawin uang senilai 250.000 rupiah. Hei, itu buat kreditan motor aja nggak cukup. Lah bayar makan aja buat 2 orang sekarang Pak 300.000. Apalagi makannya di puncak. Udah jauh beli bensin. Artinya apa? Rasulullah SAW umur 25 tahun menikahi dalam apa keadaan sudah sukses. Makanya anak muda, nih pelajar nih. Woi milenial. Nih. Abad 21 nih. Ini kan kaumnya Gen Z nih. Ya, anak-anak Gen Z yang lahir sekarang. Ini jadi motivasi kalian. Wanita harus dihargai. Kalau kalian menikahi perempuan, cari uang yang banyak, cari bekal yang banyak. Untuk apa? Membahagiakan wanita. Wanita cuma dikasih emas segram buat tandanya. Walaupun ada hadis mengatakan jangan berat-berat mas kawinnya. Tapi Rasul sendiri melakukan. Kenapa? Nyontoin sama kita. Biar perempuan dihargai. Ini mah ibunya, bapaknya kadang-kadang begitu. Ya. Anaknya tiap malam minggu apel. Ini malam ini karena ngaji aja nih kayak di sini nih. Nggak tahu nih anak perawannya yang ditinggal di rumah. Takut diapelin sama orang. Ini anak remaja masjid ini nih yang top nih. Masya Allah. Tepuk tangan nih anak nih. Oh, dia main hadroh ya. Kalau mainannya di masjid, jadi panitia. Saya yakin nih nggak ada yang punya pacar nih. Setuju? Ustadz kasih tahu yang buat perempuan, hati-hati kalian nih yang ABG ya, yang udah mulai dewasa 16, 17, 18, gak usah pacaran. Laki-laki itu bajingan. Makanya Ustadz gak suka sama cowok. Kenapa? Hati-hati, suka nipu. Ya, bilang cinta sehidup semati, besok dia selingkuh. Hati-hati. Bener gak? Dia bilang katanya cuma kamu satu-satunya. Lihat di handphone ada 3 ceweknya. Bener nggak? Kalau ngomong disembunyiin 2 handphone segala macam. Iya nggak? Ngakunya punya. Bener nggak? Ini lagi curhat aja. Bener lagi curhat sama saya nih. Yang cowok ingat. Wanita itu ya jangan pernah engkau sentuh sebelum kau diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat sah. Qabil tu, aku terima nikah dan kawinnya Pulana dengan seperangkat alat-alat berat. Dibayar tunai. Gitu. Apa alat-alat berat?
alat-alat berat adalah Al-Quran dan sejadah serta mukena, perlengkapan sholat. Itu alat-alat berat, diangkatnya enteng, dilakukannya hati-hati. Kalau kalian awali kehidupan dengan naudzubillah berzina, maka kehidupan kalian nanti tidak akan berkah ke depannya. Ada orang kemarin ke rumah saya, Ustadz, saya mau minta pencerahan. Kenapa? Saya mau jujur. Itu anak saya, Tad, yang perempuan itu. Kenapa? Mau dilamar. Terus saya mau serahkan ke wali hakim. Kenapa wali hakim? Terus terang saya sama ibunya, dulu kami menikah setelah ketahuan istri saya yang sekarang sudah hamil, Ustadz. Ya Allah. Terus bagaimana saya cara menyampaikannya? Sampaikan. Kalau saya sampaikan, saya bilang, kalau Bapak sampaikan, kira-kira Bapak siap nggak? Siap. Nanti kalau ditanya sama besan bagaimana? Apapun saya terima. Karena saya nggak mau nanti saya nikah, anak saya nikah dalam keadaan haram. Karena saya yang menikahkan. Padahal anak saya ketika itu sudah hamil ibunya sebelum saya menikahi dengan ibunya dengan cara halal. Tuh, lihat. Zina itu, anak-anakku sekalian, berzina itu. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau dipegang sama cowok jangan mau. Ya. Makanya kerudung yang kayak gini dipakai. Tahu nggak donat? Donat tahu? Donat kan di warung di piring tuh, ya. Ada yang warna-warni kan? Nah, itu berapa yang di warung? Satunya 2.000. Kalau di Jeko berapa? Di Jeko berapa? Di Jeko selosin itu 90.000. Lebih mahalan di Jeko apa di warung? Di Jeko. Kenapa di Jeko mahal? Karena di Jeko donatnya taruh di dalam kaca. Di warung taruh di piring. Udah dilaletin. Udah gitu kalau ada yang beli sambil begini, dia pilih lagi, dia gini lagi. Ntar garuk-garuk begini juga kadang-kadang. Nggak tahu kan? Makanya donatnya 2.000. Kenapa di Jeko mahal? Karena dijaga di dalamnya pakaian kaca, ditutupin, lalat nggak masuk. Betul nggak? Perempuan begitu. Kalau dibuka, dilalerin, murah. Ditutup makanya. Hijabin, pakai baju panjang. Ustaz suka lihat tuh anak perempuan, Pak, naudzubillah, yang di Jakarta. Ini Ustaz Jamasarin sering lihat nih, karena di Pasar Bo suka ada tuh di jembatan, Pak. Ya, itu cabe-cabean, Bu. Laki-laki begini bawa motor, ada di flyover sambil ngitungin mobil lewat di bawah jalan tol. Perempuannya pakai celana pendek, nungging, meluk kayak anak monyet. Kenapa kayak anak monyet begitu? Saya bilang gini, ya Allah, anak siapa? Apalagi saya tinggal, Bu, di Jakarta Selatan, di Cipete. Ke depan Mall Blok M, ke sini Senayan City, sininya Gandaria City, di sini PIM 123, di sini Citos, di sini lagi Point Square, di sini lagi ada Kemang Village, di tengah-tengah. Saya kemana-mana, Bu, kalau ke mall. Kadang-kadang miris, ibunya pakai jilbab rapet, ya, bagus, anaknya pusernya, udelnya kemana-mana. Naudzubillah min. Ya, hati-hati, ibu jangan santai-santai aja. Selama masih tanggungan orang tua, dosanya akan mengalir pada orang tua. Nah, Rasulullah SAW lihat umur 25 menjaga itu semua. Dia menikah dengan Siti Khadijah. Baik, singkat. Rasulullah sukses karena dia mempunyai staf. Ini jadi inti ceramah kita malam hari ini. Jam berapa, Cak? Oh ya, saya udah harus dipanggil ke istana. Istana boneka. Rasulullah SAW sukses dalam memimpin umatnya sampai saat ini karena para nabi dan rasul dibekali staf. Apa itu staf? Staf itu S-nya adalah siddiq. Apa siddiq? Siddiq artinya apa? Siddiq artinya benar. Bahasa kampusnya, bahasanya Ustadz Jamasari, integritas. Kalau setiap manusia mempunyai integritas kepada Rasulullah, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sama dengan hatinya, maka itulah integritas kebenaran hakiki. Dititipin barang amanah. Coba kalau di sini
beli donat lagi aja. Beli donat. Terus lupa dia ke masjid, dititipin donatnya. Udah 3 hari, kira-kira donatnya masih ada nggak? Lah udah nggak ada, orang udah basi. Rasulullah integritas punya. Kenapa? Karena dia punya sifat siddiq. Antara ucapan perbuatannya benar, maka langgeng sampai saat ini selalu namanya diucapkan pada kita. Oleh manusia diucapkan setiap hari, nggak pernah putus. Kita ngucapin nama Muhammad pertama ketika adzan sholat 5 kali. Setiap sholat kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap waktu seluruh negeri, setiap saat, maka nama itu muncul, sering diucapkan. Itulah yang jadi cita-cita daripada kakeknya, agar namanya cucunya menjadi orang yang senantiasa dipuji oleh makhluk. Maka siddiq harus kita punya, Pak. Yang kedua T-nya adalah tablik. Apa tablik? Komunikasi. Menyampaikan. Ketika komunikasinya baik, maka semuanya insya Allah baik. Bu, ada yang baik, tapi ada ketika sesuatu yang benar, tapi nggak pas disampaikan. Maka Rasulullah ngajarin bagaimana cara kita secara ucapan itu benar dan diterima oleh orang dengan baik. Lihat situasi dan kondisi dengan mimik muka, dengan cara penyampaian, semuanya dengan nasihat. Bahkan ketika Rasul marah pun, Rasul tidak kelihatan seperti orang marah. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, tablik ini menjadi penting buat kita. Gara-gara komunikasi kadang-kadang kita yang dagangan kita nggak laku. Ibu jualan nasi uduk pagi-pagi. Pas jualan nasi uduk ada pembeli, karena komunikasinya nggak baik, akhirnya pembelinya semuanya bubar. Ditanya nih, ini kata tetangga, Bu, mau beli nasi uduk? Kata ibunya, enggak jawab, nggak apa, cuma pakai mulut. Yaitu, Bu, ada apa aja lauknya? Dia jawab nih, kata ibunya, emang nggak punya mata? Itu apa tuh? Ya, ada semur tahu, ada semur kentang, ada semur jengkol. Lihat aja sendiri. Oh. Kira-kira kalau dijawab ketus gitu, besok kita belanja lagi nggak? Bu, mau beli pulsa. Pulsa apa? Pulsa listrik berapa? 20.000. Orang-orang yang lain mas, sono belinya 100.000, 200.000, beli 50.000. Paling setengah jam udah mati. Nah, sambil ngelayanin muridnya, sambil komunikasinya nggak bagus, orang pergi. Maka Rasulullah sampai saat ini dikenang karena apa? Tablik yang disampaikan. Apa yang dia sampaikan sampai kepada kita, semua menjadi turunan kita. Masya Allah. Kemudian setelah tablik ada A-nya adalah amanah. Tuh, amanah tuh penting. Anak jadi jujur, anak jadi nurut. Ya, nih kalian kalau dititipin sama orang tua, kalian laksanakan nggak? Amanah itu kalau kata orang kampus namanya responsibility, tanggung jawab. Ya, pernah bolos nggak sekolah? Pernah bolos enggak? Nah, berarti amanah, ya. Kalian ketika di rumah kalau disuruh ngaji enggak? Amanah. Kalian kalau dikasih sama orang tua dikasih uang buat nabung, ditabungin enggak? Enggak. Hah? Tuh, kalau disuruh beli nasi enggak beli semur ya. Iya, pintar anaknya. Ini anak dari kecil diajarkan amanah. Karena dari Rasul tadi kita sudah mendapatkan cerita itu. Kemudian yang terakhir setelah amanah adalah F, fatonah. Apa fatonah? Smart. Smart. Ada orang pinter, ada orang cerdik, ya. Ada orang pinter, ada orang cerdik, ada pinter, ada smart, ya. Ada orang pinter, ada orang cerdas. Sekali lagi, ada orang pinter, ada orang cerdas. Smart itu cerdas, Bu. Bapak sama ibu sekalian punya anak, mau pinter apa cerdas? Ada pinter tapi belum tentu cerdas. Tapi anak yang cerdas itu pasti dia pinter. Apa itu cerdas? Cerdas itu orang yang bisa memutuskan sesuatu dalam keadaan singkat, tepat, dan cepat. Tuh, lihat tuh. Rasulullah SAW ada peristiwa ketika Ka'bah terendam banjir pada tahun Rasulullah umur 35 tahun, terlepas tuh batu Hajar Aswad. Ketika terlepas dari Ka'bah, kemudian
kata penghulu ataupun kepala suku dari kota Mekah itu, dari 4 suku mengatakan, siapa yang berhak nempel ini batu Hajar Aswad ke dinding Ka'bah? Mereka angkat tangan. Karena apa? Awalnya masing-masing, wah saya yang berhak, saya yang berhak. Akhirnya mereka sepakat, nanti kita lihat. Besok pagi kalau ada pemuda yang pertama kali masuk ke area Ka'bah, itu yang kita perintahkan untuk menyimpan ataupun meletakkan Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Siapa yang pertama kali nongol? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul ketika disuruh meletakkan Hajar Aswad, Rasul cuma meletakkan apa? Sorbannya. Sorbannya dilepas, kemudian digelar, masing-masing kepala suku ambil pojokan korban, kemudian Hajar Aswad oleh Rasul diletakkan di tengah sorban. Semuanya ngangkat. Itu namanya smart. Itu namanya cerdas. Karena orang pinter belum tentu dia cerdas. Orang yang kecerdasan Pak, kecerdasan itu ada rata-rata pada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau di rumah masak, nggak ada lauk, cuma ada telur, ada garam, sama ada lada, jadi lauk tuh Pak. Ibu-ibu di rumah cuma ada cabai, kemudian ada paya muda, ada daun ninjo, jadi sayur asem tuh Pak. Sedangkan kalau orang pintar harus diukur dulu Pak. Cara membuat sayur asem, kacang panjang, daun melinjo, buah melinjo, disebut semua tuh, dirangkum semua. Kalau nggak ada nggak jadi. Kadang-kadang bikinnya sayur asam jadinya jadi lodeh. Nah, smart itu yang tadi, segala sesuatu bisa dia putuskan. Ini ada pada diri Rasul. Maka yang dibawa ibarat produk Islam dibawa oleh Rasulullah, yang membawanya terkenal Muhammad, maka sampai akhir zaman kita kenal karena mempunyai siddiq, tabligh, amanah dan fatona. Bapak Ibu sekalian saya muliakan. Maka malam hari ini kita sedang tahun-tahun ini sedang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penting kalau kita tadi bawa empat di Nepal anak muda bergerak, lihat nih ya, umat di abad 21 kebangkitannya anak muda. Di Nepal menggulingkan perdana menterinya anak muda, anak SMA pada turun ke jalan. Setelah Nepal sekarang lagi bergerak ke Paris, ke Prancis, ada demo, tapi sebelumnya ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Dan asbab itu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya kita menjaga komunikasi. Lihat gara-gara kata yang terucap dengan jabatan yang dia pikul, salah ngomongnya. Ngomongnya kadang-kadang nggak salah kalau kita pikirin, tapi nggak tepat waktunya, rakyat tersinggung, rumahnya dijarah. Naudzubillah min. Saya yakin di Sawangan udah nggak ada yang kayak gitu ya. Insya Allah ya, jaga aman ya, Bu, Pak. Ingat, ngejarah itu sama juga mencuri, nyolong, ngerampok, bukan milik kita. Emang dikira habis itu nggak ada tuntunan dari malaikat nanti sama Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Selain daripada malaikat yang catat, polisi tuh. Makanya kemarin ada jam yang 11 miliar, 3 miliar, 9 miliar dibalikin. Kadang-kadang kita, mohon maaf, orang susah, orang kampung gitu, nggak pinter. Jam yang mahal itu ada sertifikatnya, dijual kemanapun bakal ketemu. Saya dulu ketemu Pak, ada orang yang pakai jamnya 2 miliar. Yang cuma 2 miliar, Rolex Pak. Saya bilang gini, Bang, ini kalau misalnya saya curi Bang, ya, Abang nggak tahu nih, ya kan? Kira-kira Abang bisa nemuin nggak? Dia bilang gitu, ya Allah Ustadz, jam kayak gini saya merem aja, dicuri dibawa kemanapun ketemu. Kenapa? Ada serinya, ada sertifikatnya, dijual bakal connect tuh. Makanya ini saya sampaikan, hati-hati. Apa yang kita peroleh bukan dari hal-hal yang halal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunianya udah seperti ini. Apalagi nanti di akhirat. Rasulullah mengajarkan kepada kita cari yang halal, cari yang baik agar kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kita setiap tahun mengadakan maulid. Kita setiap tahun kumpul untuk sama-sama
ya mengenang ataupun memperingati apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan pada kita. Bagi kita cuma dua. Mau melanjutkan akan menjadi pahala, meninggalkan akan tersiksa nanti. Karena kita akan pulang nanti tempat alamat kita cuma dua, ada surga dan neraka. Bagi kita umat Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Apa Rasulullah ngajarin sama kita sebagai umat Islam? Ya, bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang 5 ini menjadi pondasi buat kita. Lakukan. Ketika kita bisa melaksanakan dengan sempurna, masih ada sehat walafiat, maka itu akan lebih sempurna. Anak muda jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat. Walaupun keadaan apapun, sholat. Di dalam sholat banyak. Pengen sesuatu, sholat hajat. Pengen berkah rizki, sholat duha. Pengen diangkat derajat, sholat tahajud. Ada sesuatu pilihan, sholat istikharah. Pengen dapat dibangunkan surga, sholat rawatib 12 rakaat. Maka ada sholat-sholat sunat, apalagi sholat wajibnya. Lakukan sholat setelah sholat baca Quran. Karena itu akan menjadi pedoman kita. Rasul yang mukjizatnya sampai saat ini kita bicarakan adalah Al-Quran. Ada amalan yang saya ingin sampaikan, silahkan diamalkan. Pertama, bangun sebelum adzan subuh. Bangun sebelum adzan subuh. Mandi. Habis mandi udah segar, minimal sholat 2 rakaat, sholat qiyamul lail. Lakukan sholat taubat, sholat hajat kalau sempat. Lakukan setelah itu, ketika setelah adzan qobliyah subuh 2 rakaat atau sholat sunat fajar. Setelah sholat subuh, jangan langsung meninggalkan masjid. Lakukan zikir dan minimal baca Al-Quran 1 lembar. Lakukan. Kalau sudah terbiasa bisa 1 juz, setiap bulan bisa hatam. Keluar kalau ada waktu setelah matahari terbit 15 menit, sholat sunat syuruk. Yang pahalanya kata Rasulullah, pahalanya umroh. Setelah itu 2 rakaat kita melaksanakan sholat duha. Sunnah masuk waktu duha. Maka kalau itu sudah dilakukan setiap hari, saya demi Allah. Kenapa saya pakai demi Allah? Saya lakukan itu Pak. Saya udah sama Ustadz Jamasari ini saya cerita. Saya punya yayasan Pak. Namanya Yayasan 40 Jumat. Dulu saya bentuk tahun 2011. Dari anak yatim 10. Sekarang anak yatimnya 280. Duhafanya yang nerima sembako setiap bulan. Sekarang udah 475 duhafa. Janda dan nenek-nenek banyakan. Pengeluaran saya setiap Jumat sekarang udah 42 juta. Dari awal 2 juta. 42 juta setiap Jumat. Buat yatim sama duafa. Karena kita sistemnya sedekah Jumat. Sebulan pengeluaran 4 kali 4 aja udah 16. Dari mana itu Pak? Dan besok Februari insya Allah kalau ada umur, yayasan saya sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah. Kenapa saya ceritakan ini? Biar ketika nanti kita pulang, ada amalan yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon dimaafkan apabila ada kurang yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan buat semua yang terlibat pada acara malam hari ini, yang sudah mengirimkan uangnya, ya sudah menyumbang, sudah sedekah, sudah menitipkan makanannya, minumannya, sudah hadir di masjid ini. Semua yang terlibat, semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rezeki yang berkah berlimpah. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat. Yang niatkan untuk kesembuhan, Allah angkat segala penyakitnya. Yang anaknya ingin dapat jodoh, Allah datangkan jodoh yang laki-laki maupun perempuan yang soleh dan solehah. Yang rumah tangganya lagi ada masalah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Yang lagi ngerawat orang tuanya diberikan kesabaran, diberikan rezeki yang luas dan banyak. Yang suaminya lagi pada kerja nyari nafkah, kita doakan semoga Allah lindungi dari segala bala fitnah dan musibah. Yang punya anak-anak, kita doain mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti pada orang tua, berguna untuk bangsa, agama dan nusa. Dan kita doakan ya pada malam hari ini di waktu yang mustajab, insyaallah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak dikumpulkan di surga.
Tempat ini menjadi saksi kita duduk sama-sama dan nanti saling bercerita di hadapan Allah bahwa kita pernah melakukan kebaikan bersama-sama di tempat yang sama, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syarril Fatihah karamatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mizzatil Fatihah. Ya farijal ma ya kashifal gham ya man ya abdi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al balai Allah, ya dafi'al balai ya Rahman, ya dafi'al barahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaq wal ilmi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tetap cerah ya, kita berarti insyaallah Allah berkahi acara ini, Allah ridhoi, dan saya bersyukur sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan sekali saya kesini, ada kesempatan lagi silaturahim lagi insyaallah. Dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kurangnya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ali Limau Zainal Abidin SPD atas ceramahnya pada malam hari ini. Semoga menambah wawasan keislaman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kami ucapkan terima kasih karena mungkin untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup oleh Ustadz Iwan Setiawan. Kepada Ustadz Iwan Setiawan, waktu dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا نعيما حمد الشاكرين حمدا يوافي النعمة ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في مالنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفردوس على الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.